Hebat, seluruh negara-negara Afrika beri dukungan militer dan senjata Rusia dan Putin demi melawan imperialisme Barat. NATO gemetaran. There is a way forward, and that is why we are engaged in this fight. It is a way to reclaim our wealth, our resources, to fight against bad governance because Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Invasi Ukraina masih terus berlanjut, apalagi campur tangan Barat makin memperkeruh suasana. Namun dukungan tak hanya bagi Ukraina, karena kini dengan tegas seluruh negara di benua Afrika sepakat satukan dukungan dan kekuatan demi Rusia. Apalagi kini membantu salah satu negara di Afrika yaitu Niger untuk bebas dari cengkraman Barat. Para pemimpin Afrika, tokoh oposisi dan pengaruh sosial meningkatkan dukungan mereka untuk Rusia dan Presiden Vladimir Putin di tengah perang Ukraina. Seperti yang dilaporkan AFP, beberapa pembela paling vokal Presiden Rusia Vladimir Putin adalah Pan-Afrika, yakni pendukung doktrin persatuan Afrika dan anti-imperialisme. Putin ingin mendapatkan negaranya kembali. Dia tidak memiliki darah perbudakan dan penjajah di tangannya, bantah Ken Seba. Seorang Pan-Afrika Prancis Benin menyatakan pada awal Maret, Putin bukan mahasiswa atau mesias saya, tapi saya lebih suka dia daripada semua presiden Barat yang semua presiden Afrika terkutuk yang berada di bawah jempol oligarki, serunya. Di Uganda, putra kuat pemimpin veteran Yoweri Museveni, Letnan Jenderal Muzofi, adalah juga pendukung kuat Putin. Mayoritas umat manusia mendukung pendiri Rusia di Ukraina. Putin benar sekali, ucapnya. Banyak negara Afrika menunjukkan dukungan mereka untuk Rusia, atau setidaknya ambivalensi diplomatik mereka pada tahap awal krisis. Simpati untuk Rusia di Afrika berakar sejak 1950-an dan 60-an, ketika Kremlin mendukung gerakan anti-imperialis dan anti-kolonial dan membantu perang melawan apartheid. Pada rapat umum yakni peringatan pembantaian Sharpeville di puncak kekuasaan minoritas kulit putih. Kami di sini untuk mengatakan kepada NATO, kami sini untuk mengatakan kepada mereka, kami tidak bersamamu, kami bersama Rusia, ujarnya. Hari ini kami ingin mengatakan kepada Rusia, terima kasih telah berada di sana ketika tidak modis untuk berada di sana. Dan jangan ragukan dukungan kami. Beri kami pelajaran, beri mereka pelajaran. Kami membuntu tatanan dunia, kami lelah berada di sana, didikte oleh Amerika. Ada juga demonstrasi pro-Rusia Sahel, tempat Moskowa mendorong pengaruh dengan menggeser Prancis, bekas kekuatan kolonial dan sekutu tradisional di kawasan itu. Junta Mali serta pemerintah yang terkepung di Republik Afrika Tengah telah meminta ratusan paramiliter Rusia untuk memberikan dukungan. Angkatan bersenjata Mali pekan lalu menerima 2 helikopter tempur dan radar Rusia untuk membantu memerangi pemberontakan Islam yang telah berlangsung 1 dekade.
Masya Allah, pesona Vladimir Putin masih sangat memikat Mama Rika panik karena lebih banyak dukungan ke Rusia sebenarnya. Wow, Presiden Rusia meskipun telah difitnah beribu fitnah oleh Barat namun masih memancarkan pesonanya. Bagaimana tidak, ternyata pandangan publik pada Putin masih sama, masih terlihat kewibawaan, apalagi baru-baru ini Putin menegaskan jika dirinya dan militernya bahkan siap untuk perang sampai kiamat. Hal itu pun mengejutkan pihak NATO hingga Mama Rika. Sementara itu diam-diam Rusia juga dapat bantuan militer luar biasa dari negara sekutu seperti Cina dan Korea Utara. Hal itulah yang membuat Mama Rika terancam, apalagi kondisi di Amerika Serikat sebenarnya secara umum tengah menghadapi banyak masalah secara internal. Di sisi lain, dukungan untuk Rusia telah tumbuh sejak serangan skala penuh ke Ukraina. Hal ini terungkap dalam sebuah laporan dari Economist Intelligence Unit yang dirilis awal Maret lalu. Dalam laporannya yang dikutip CNBC International, dukungan untuk Rusia meningkat berkat pesona diplomatik Putin terhadap negara yang sebelumnya netral atau tidak selaras secara geopolitik. EIU mencatat peningkatan signifikan sebanyak 35 negara condong mendukung Rusia, meningkat dari 29 negara tahun lalu. Hal ini dinilai dari penegakan sanksi negara, pola pemungutan suara PBB, tren politik dalam negeri, dan pernyataan resmi di samping hubungan ekonomi, politik, militer, serta sejarah. Cina tetap menjadi negara paling signifikan dalam kategori ini, tapi negara berkembang lainnya, terutama Afrika Selatan, Mali, dan Burkina Faso, juga masuk ke dalam kelompok ini yang menyumbang 33% dari populasi dunia, kata laporan EIU. Menambahkan bahwa tren ini menyoroti pengaruh Rusia yang berkembang di Afrika. Awal bulan ini Presiden Cina Xi Jinping bahkan telah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin berjanji untuk memperdalam hubungan ekonomi. Sementara itu, Afrika Selatan menimbulkan kontroversi pada Februari dengan mengadakan latihan militer bersama dengan Rusia dan Cina pada peringatan invasi Ukraina. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Naledi Pandor, mengindikasikan bahwa transfer senjata besar-besaran dari Barat ke Ukraina telah mengubah pandangan Pretoria. Ia juga memuji hubungan bilateral ekonomi yang berkembang negara itu dengan Moskow. EU mengatakan jumlah negara netral naik dari 32 menjadi 35, sekarang mewakili hampir 31% dari populasi global. Beberapa negara yang sebelumnya berpihak pada Barat termasuk Kolombia, Turki, dan Qatar telah masuk ke dalam kategori ini karena pemerintah mereka berusaha untuk meraup keuntungan ekonomi dari keterlibatan kedua belah pihak, kata EU. Namun baik Rusia maupun Cina meningkatkan taruhan dalam merekrut negara yang non-blok dan netral.